tidak ada riwayat yang benar dari Nabi SAW yang melarang puasa Rajab. Satu. Ada riwayat kata Nabi SAW an shaumi Rajab, itu hadis palsu. Nabi tidak pernah melarang puasa bulan Rajab. Itu yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, banyak riwayat palsu tentang keutamaan puasa Rajab. Harus dipahami juga. Kadang-kadang kita ketemu kutub ekstrim yang satu mengatakan mutlak Rajab nggak boleh, dilarang. Satu sisi menghimbau orang untuk puasa Rajab dengan riwayat-riwayat palsu. Ini juga kutub ekstrim. Kita ingin hadirkan ini loh yang benar. Tidak ada riwayat yang melarang puasa Rajab. Dimanapun tempatnya, kalau ada riwayat dari Nabi yang mengatakan Nabi melarang puasa Rajab, itu palsu, hadis palsu, hadis palsu, hadis palsu. Tidak ada. Jelas. Tidak ada riwayat yang melarang puasa. Memang ada bunyinya begini, nahan Nabi SAW an shaumi Rajab. Nabi pernah melarang puasa bulan Rajab, itu hadis. Hadis palsu. Tidak benar. Kalaupun kita agak lembut, itu hadis dhaif. Mereka pun tidak memakai hadis dhaif. Jadi yang jelas tidak ada riwayat yang benar tentang larangan puasa bulan Rajab. Satu. Yang kedua, banyak riwayat-riwayat hadis tentang Rajab itu hadis palsu, harus kita akui. Kemudian kita ingin kembali manhaj yang benar, yang tengah. Bagaimana hukumnya puasa Rajab yang sesungguhnya? Terlepas dari riwayat, hukumnya puasa Rajab nanti akan kita sebutkan perkataan ulama. Insyaallah nanti ada buku yang sekarang belum diedit tentang kontroversi hukum puasa Rajab, apakah sunnah dan bid'ah, sudah ada. Nanti insyaallah dalam beberapa hari akan dihadirkan puasa, karena ini sering terjadi perdebatan. Nanti insyaallah ada dalam bentuk buku, tapi ulasannya adalah kami hadirkan pada kesempatan ini. Adapun masalah bagaimana hukumnya puasa Rajab, kita akan kembali kepada apa yang datang dari Nabi SAW terlebih dahulu, yang pertama. Kemudian kedua, akan kita hadirkan apa kata ulama 4 madhab, supaya kita semakin mantap. Jadi itu sudah selesai tadi bahasanya, tidak ada larangan tentang puasa Rajab. Yang kedua, hati-hati dengan hadis riwayat tentang keutamaan Rajab begini, pinggirkan itu. Karena hampir rata-rata hadis yang berbicara tentang keutamaan Rajab itu adalah antara hadis dhaif dan juga ada hadis palsu. Akan tapi kita ingin kembali kepada bagaimana puasa Rajab secara sesungguhnya. Di sini kita ada beberapa hujjah para ulama. Jadi jumhur ulama 4 madhab mengatakan sunnah puasa Rajab berdasarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, puasa adalah dianjurkan secara umum, nggak ada larangan puasa. Selagi tidak ada larangan, kita boleh berpuasa kapan saja. Itu hal umum. Puasa adalah sebaik-baik amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa secara umum adalah boleh. Selagi tidak ada larangan puasa, maka kita boleh puasa kapan saja, dan Rajab termasuk salah satu dari kapan tersebut. Jadi nggak ada larangan puasa Rajab, yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hadis-hadis khusus yang berkenaan dengan bulan haram atau bulan Rajab. Karena Rajab termasuk bulan haram. Misal, satu, ini contoh saja. Ini yang kedua adalah dalil-dalil khusus tentang Rajab. Yang pertama adalah dalil umum. Jadi puasa itu kapan saja boleh, kecuali yang diharamkan di 5 hari itu. Puasa itu diperkenankan kapan saja kecuali di 5 hari, yaitu hari raya Idul Adha, Idul Fitri, ditambah hari Tasyrik. Nisfu Sa'ban ke atas dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Jadi setelah itu adalah puasa boleh. Ini dalil yang pertama. Lah kok semua puasa boleh, kok giliran Rajab jadi haram? Itu dari mana? Apalagi bid'ah kadang-kadang. Dari mana itu semuanya? Baik. Tidak, maksudnya itu mengkhususkan Rajab dengan puasa. Baik, sekarang ada riwayat dari Nabi SAW tidak didengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman ibn Hakim al-Ansari. Sayyidina Utsman al-Ansari meriwayatkan bahasanya, qala sa'altu Sa'id ibn Jubair. Aku bertanya kepada Sa'id ibn Jubair an shaumi Rajab, tentang puasa bulan Rajab. Bertanya langsung tentang puasa bulan Rajab. Wa nahnu yaumaidin fi Rajab. Pas kebetulan waktu itu kami di bulan Rajab. Faqala, maka beliau berkata, Sa'id ibn Jubair berkata,
Sami'tu bin Abbasin, aku mendengar Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Rajab. Hatta naqula la yuftir, sampai kami itu mengatakan Nabi itu enggak pernah buka di bulan Rajab. Ini. Jadi Nabi puasa di bulan Rajab sampai seolah-olah tidak pernah berbuka. Akhirnya puasa hampir setiap hari. Akan tapi suatu ketika Nabi Muhammad yuftiru, Nabi pun juga pernah berbuka di bulan Rajab. Hatta naqula la yasumu, sampai kami itu mengatakan Nabi enggak pernah berpuasa di bulan Rajab. Artinya begini, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kami menemukan Rasulullah puasa di bulan Rajab penuh. Tapi suatu ketika saya menemukan Nabi tidak puasa di bulan Rajab. Kalau orang faham hadis ini maknanya apa? Yaitu namanya sunnah. Sebab kalau Nabi terus melakukannya maka menjadi wajib. Makanya sunnah itu kadang dilakukan Nabi, kadang ditinggalkan. Maka di saat Nabi meninggalkannya itu menunjukkan bahasanya itu pekerjaan bukan wajib. Kalau Nabi tidak pernah meninggalkan namanya wajib. Makanya Nabi berpuasa di bulan Rajab. Kemudian Nabi suatu ketika di tahun berikutnya atau tahun yang lain Nabi meninggalkannya. Ini menunjukkan bahasanya puasa di bulan Rajab ini bukan sesuatu yang wajib. Selain wajib namanya apa? Sunnah. Lihat, jelas Imam Muslim meriwayatkannya. Lalu kok ada orang mengatakan bid'ah itu? Memang kadang-kadang munculnya orang membid'ahkan ini untuk melawan orang yang membawa riwayat palsu. Oh, puasa Rajab begini. Makanya kita pikirkan awal tadi. Kita ingin membawa riwayat yang benar saja. Ini dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Kurang jelas. Imam Muslim, Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebut tentang bagaimana Nabi Muhammad berurusan dengan bulan Rajab. Bagaimana Nabi Muhammad menghadapi bulan Rajab? Nabi pernah puasa di bulan Rajab sampai seperti enggak batal. Jadi utuh, hampir utuh kayak itu. Tapi pernah suatu ketika Nabi enggak puasa di bulan Rajab, maka puasa Nabi dan tidaknya Nabi itu menunjukkan bahasanya puasa itu sunnah dan bukan wajib. Ini. Ada hadis lagi dari hadis Mujibah Al-Bahili. An Abiha, ada seorang wanita Mujibah Al-Bahili, an abiha, dari ayahandanya, ummiha atau riwayat dari pamannya, annahu, sesungguhnya bapaknya atau pamannya itu, ata Rasulullah, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumman talaqa, setelah ketemu Nabi, kenalan dengan Nabi, intalaqa, pergi. Fa'atahu ba'da sanatin, setelah setahun kemudian datang kepada Nabi, wa qad taghayyarat halatuhu, sudah berubah keadaannya, wa hay'atuhu, jadi bentuk fisiknya, keadaannya sudah berubah. Faqala ya Rasulullah, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ama ta'rifuni, enggak kenal saya ya Rasulullah. Rasul bingung, man anta, siapa kamu? Anal Bahili, aku adalah Al-Bahili yang pernah ketemu denganmu setahun yang lalu ya Rasulullah. Alladzi ji'tuka amal awal, yang telah pernah datang ke sini pada tahun yang lalu. Kemudian Nabi berkata, oh iya, aku ingat. Cuman ma ghayyarak, apa yang menjadikan kau berubah, kau jadi kurus? Waqad kunta hasanal hayati, dulu Masya Allah kau seger, bagus. Sekarang kenapa kau kurus, krempeng? Faqala ya Rasulullah, ma akaltu ta'aman illa billailin, aku tidak pernah makan kecuali di malam hari. Oh, puasa tok. Makal tu ta'aman illa bilailin mundu faraktuka, mulai dari aku meninggalkanmu ya Rasulullah, aku tidak pernah makan kecuali di malam hari. Wah, kenapa kamu seperti itu? Aku tidak pernah makan kecuali di malam hari. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad bertanya, lima adzabta nafsak, kenapa kau seksa dirimu sendiri dengan begitu? Maksudnya aku puasa terus ya Rasulullah. Tumakala, kemudian Nabi nasihati, sum syahras sabri wa yawman min kulli sum syahras sabri wa yawman min kulli syahrin. Maka anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pengen puasa itu jangan setiap hari begitu, agar tidak terlalu berat bagimu. Kalau pengen puasa, puasalah sehari dalam sebulan. Dia berkata, zidni ya Rasulullah, kurang ya Rasulullah.
Kurang ya Rasulullah. Kalau puasanya cuma sehari mah kurang. Setelah itu ditambah lagi oleh Rasulullah SAW. Ditambah. Kalau kurang ya tambahlah dikit lagi. Ditambahi sedikit Rasulullah SAW. Sampai dalam riwayat itu Nabi Muhammad mengatakan, akhirnya kisah itu riwayat karena hadis ini panjang. Sum minal hurumi wa aftir. Kalau pengen puasa, puasalah di bulan haram dan berbukalah. Ini akhir sabda Nabi SAW. Kalau memang kamu senang puasa dan kamu pengen banyak puasa, jangan terus setiap hari, terus setelah 1 tahun, takut kamu kayak begitu. Akan tapi kalau kamu pengen puasa, puasalah di bulan haram. Bulan haram itu apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berarti puasalah kamu di bulan haram. Jadi bulan haram itu ada keutamaannya. Termasuk di dalamnya apa? Rajab. Wa aftir. Itu pun adalah bukan wajib kalau kamu mau berpuasa. Ini adalah salah satu hujah yang dihadirkan oleh para ulama tentang berpuasa di bulan bulan Rajab. Kemudian kalau kita baca riwayat dari Nabi SAW sangat banyak sekali berkenaan tentang puasa di bulan Rajab. Termasuk di antaranya pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban. Ceritanya Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan ini hadis dianggap sebagai hadis yang sahih, hadis yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu puasa di bulan Sya'ban. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Sayyidina Usamah bin Zaid qala, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, lima araka tasumu min syahri lam araka tasumu ya Rasulullah, lam araka tasumu. Aku tidak pernah melihatmu berpuasa ya Rasulullah. Min syahrin minasyuhuri, di bulan-bulan aku tidak pernah melihatmu puasa matasumu min Sya'ban, seperti kau puasa di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah kok kamu banyak sekali puasa di bulan Sya'ban? Hampir setiap hari Rasulullah puasa di bulan Sya'ban. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang kesunahan puasa di bulan Sya'ban. Sekarang Rajab dulu, sebab biasanya itu satu paket. Makanya di sini adalah biasanya puasa Rajab dan Sya'ban, mestinya begitu, biar gabung seirama. Kenapa aku melihatmu kok puasa banyak sekali di bulan Sya'ban ya Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad menjawab, dzaka syahrun, itu bulan yaghfalun nasu anhu, orang pada melalaikannya. Kenapa? Baina Rajabin wa Ramadhana, antara Rajab dengan Ramadan. Itu orang sering lalai di bulan Sya'ban. Kenapa? Orang hanya sibuk berpuasa di bulan Rajab sama di bulan Ramadan, sehingga Sya'ban ini dilalaikan, maka aku berpuasa di bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal baik ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu, dan aku ingin ayyurfa'a amali, untuk diangkat amalku, ana shaimun, aku dalam keadaan puasa. Lihat, yang bisa dipahami di sini, orang itu sudah biasa melakukan puasa di bulan Rajab, kemudian nanti puasa lagi di bulan Ramadan. Giliran di bulan Sya'ban orang pada tidak berpuasa, maka Nabi berpuasa. Maka yang difahami di sini bahwasanya Rajab pun sudah biasa orang-orang para sahabat Nabi melakukan puasa itu semuanya. Tinggal di sini dijelaskan oleh para ulama. Dilihat dari ini, dari riwayat yang terakhir ini, menunjukkan bahwasanya sudah menjadi kebiasaan para sahabat Nabi dan ulama itu, para sahabat Nabi melakukan puasa di bulan Rajab. Sebab Nabi berkata, yaghfalun nas, orang pada lalai antara Rajab dan Ramadan. Yang wajib puasa Ramadan siapa itu? Hanya umat Nabi SAW. Ini bukan berbicara tentang umat terdahulu, tapi umatnya Nabi, orang pada puasa bulan Rajab, banyak puasa Rajab, tapi giliran Sya'ban mereka pada tidak berpuasa. Maka Nabi berpuasa. Kemudian juga tentang riwayat-riwayat dari para sahabat-sahabat Nabi SAW yang beliau juga melakukan puasa itu semuanya, puasa Rajab. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Adapun perkataan ulama-ulama sangat banyak. Kita hadirkan di sini perkataan para ulama sengaja dari madhab Imam Abu Hanifah. Kita bisa melihat di Fatwa Hindiyah. Di situ Fatwa Hindiyah adalah
satu referensi marja tempat kembalinya fatwa-fatwa madhab Abu Hanifah, yaitu Fatwa Al-Hindiyah. Di situ disebutkan al-marghubatu minas siyami, puasa-puasa yang disunatkan itu anwaun, macam-macam. Awaluha, yang pertama shaumul muharram, puasa di bulan Muharram. Wa tsani, yang kedua shaumu rajab, puasa di bulan Rajab. Itu madhab Imam Abu Hanifah. Jadi puasa bulan Rajab sunnah. Ulama gede dalam madhab Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah. Kemudian madhab Imam Maliki dalam syarah Kharsi ala Khalil, ada namanya Mukhtasar Khalil, disyarahi oleh Imam Kharsi. Di situ disebutkan bahwasanya wa huwa masuk mina as-shaum al-mustahabbu, puasa yang disunatkan itu adalah al-Muharram wa Rajab wa Sya'ban, puasa di bulan Muharram, puasa di bulan Rajab, dan puasa di bulan Sya'ban. Maksudnya yakni, ini pensyarahnya, annahu, sesungguhnya yustahabbu, disunnahkan, saumu syahril muharrami, puasa di bulan Muharram, wa huwa awwalu syahri al-hurumi, yaitu awal syahr haram, wa Rajab, dan juga bulan Rajab, wa huwa syahrul al-fard, yaitu syahr yang sendiri. Jadi bulan haram itu ada 4, yang satu sendirian namanya Rajab, yang 3 beriringan, yang itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Baik, ini adalah disebutkan madhab Imam Malik, dan banyak madhab Imam Malik, termasuk dalam Muqaddimah Ibnu Abi Zaid juga disebutkan situ, at-tanaful bisawmi muraghabun fihi. Kalau orang ingin muraghabu, yang disunatkan dalam puasa itu adalah saumu yaumul Asyura, puasa di hari Asyura, wa Rajab, bulan di hari bulan Rajab, wa Sya'ban, bulan Sya'ban, wa yaum Arafah, di hari Arafah, wa tarwiyah, wa saumu li ghairil hajj. Itu semuanya. Jadi ada disebutkan oleh madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan masih banyak ini kita hadirkan perkataan ulama-ulama. Madhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi, imam di dalam madhab, syekhul madhab. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu'nya, qala ashabuna, berkata ashabuna maksudnya ulama madhab Syafi'i. Wa minas shaumil mustahabbi, termasuk puasa yang disunnatkan adalah shaumul ashhuril hurumi, puasa di bulan-bulan haram, wa hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab, yaitu Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram atau bulan Sura, kemudian setelah itu adalah bulan Rajab. Kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan bahwasanya afdhal ashhur lis-shaumi, paling bagusnya bulan-bulan untuk dipuasai ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan masih banyak Imam Romli dalam Hasyiahnya, masih banyak yang lainnya. Hanya ada perbedaan di dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya, ini menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, puasa Rajab makruh jika utuh. Ibnu Qudamah adalah Ibnu Qudamah itu martabatnya kayak Imam Nawawi dalam madhab Imam Syafi'i, alim di dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, sekaligus mengetahui juga madhab-madhab yang lainnya. Ibnu Qudamah berkata, faslun fasal, wa yukrah ifradu rajabin bisawmi, makruh puasa Rajab tak, yang lainnya enggak. Yang dimakruhkan puasa utuh Rajab, kalau 30 hari 30 hari. Waqala Ahmad, beliau berkata, Imam Ahmad berkata, wa in shabahu rajulun, kalau ada seorang berpuasa di bulan Rajab, aftara fihi yauman au ayyaman, hendaknya dibolong sehari atau 2 hari agar tidak makruh. Artinya menurut madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal yang mengatakan puasa Rajab itu makruh jika semuanya, tapi kalau sudah dibolong satu tidak makruh, kalau sudah tidak makruh kembali kepada sunnah. Jadi perbedaannya tidak terlalu tajam. Yang aneh itu dengan orang akhir zaman itu perbedaannya kok tajam, bid'ah itu loh, kok bisa, kok jadi bid'ah itu, sesat, masuk neraka, orang puasa masuk neraka. Ya janganlah sudah puasa masuk neraka, ini aneh bener. Udah tersebar di media-media. Coba besok akan melihat puasa Rajab ini. Rupa yang dibawa memang tidak. Makanya patokan 2 tadi pegang. Ada orang yang tidak ada riwayat dari Nabi yang mengatakan, yang melarang puasa Rajab. Selesai. Yang kedua, banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan-keutamaan Rajab itu memang palsu. Kita tidak berurusan dengan itu dan ini. Kita sudah jelaskan tadi loh. Jadi kalau begitu sudah benar yang dikatakan oleh ulama 4 madhab, bahasanya puasa bulan Rajab adalah sunnah. Maka yang puasa, puasa. Adapun masalah keutamaan-keutamaan itu lain. Kita tidak ngomong masalah itu. Yang jelas kita ingin menghindarkan orang dari dikatakan bid'ah. Sudah puasa dari dulu bid'ah.
Akan tapi wahai para ustadz, jangan mudah membawa keutamaan tentang Rajab. Keutamaan Rajab jangan, sudah pinggirkan. Ini saja yang kita sebutkan tadi biar aman. Karena apa? Kalau Anda membaca keutamaan, memang banyak riwayat-riwayat keutamaan tentang Rajab, itu banyak riwayat-riwayat palsu, adalah hadis dusta yang bukan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah yang mau puasa Rajab insyaallah kapan? Sebentar lagi. Jadi masih ada pertemuan lagi kita. Baik, persiapan hari ini insyaallah minggu depan sudah terbit bukunya, bisa dijadikan pegangan. Kita persiapan saat ini supaya tidak ragu-ragu. Jadi yang pengen puasa bulan Rajab puasa, yang enggak, tapi sedekah aja yang banyak, sama aja nanti. Nah, saya tidak mau puasa, ya sudah sedekah yang banyak, sama. Tapi jangan ngomong puasa Rajab adalah betul dipotong itu lidahnya. Kenapa? Ulama 4 mazhab mengatakan sunnah, loh kok dia mengatakan bid'ah. Sudah jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saja insyaallah. Semoga kita terhindar dari membid'ahkan orang lain. Sudah sangat jelas riwayat-riwayat tadi ya. Nggak ada, jangan sampai katakan itu riwayat palsu. Enggak, Imam Muslim tadi yang meriwayatkannya. Dan yang katanya yang diriwayatkan dari Abi Mujibah Al-Bahili tadi diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, ya itu juga. Dan riwayat yang lainnya tadi tentang yang terakhir Sayyidina Rasulullah puasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang karena Sya'ban adalah yang sering dilalaikan oleh orang antara Rajab dengan Ramadan. Itu pun juga diriwayatkan oleh Imam Nasai, dikatakan juga sahih oleh para imam muhaddisin. Jadi itu riwayat-riwayat yang benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saja sudah sangat jelas patokan dua tadi yang perlu dipegangi. Ustadz yang biasa puasa Rajab jangan royal membawa hadis keutamaan Rajab, itu banyak yang palsu. Hati-hati, jangan terlalu royal, banyak hadis palsu. Cukup yang kita sebutkan tadi itu. Sisi lain, kalau ada orang mengatakan Rajab adalah nggak ada, atau ya Rasulullah melarang puasa Rajab, katakan Anda pendusta, karena tidak pernah Rasulullah melarang orang berpuasa di bulan